Cek cek, Hai, halo. apa kabar? Baik, Manovita apa kabar? Baik, Radit sebentar. Sekarang aku akan invite Prita juga untuk bergabung buat Siap, ngobrol-ngobrol. Obrolan kita seru banget nih hari ini ya. siap. Kita akan membahas tentang fire. Ada apa Waduh, nih? ada Panas kebakaran panas nih. ini. Yo, Hai Prit. Happy anniversary ya buat Zap Hai, Finance. thank Hai you Mbak Prita. Angie. Hai Happy Prita. anniversary buat Zep Finance. Thank you, thank Oke, you. Radit, Prita, hari ini kita akan ngobrolin temanya adalah FIRE. Financial Independent Retire Early. Itu kayaknya langsung, aku cita-citanya mau begitu. Mau financial independent, aku juga ingin pensiun muda tuh kayaknya cita-cita hidup banget gitu kan ya. Nah, tapi gimana caranya nih biar kita tuh bisa financial independent dan kita tuh juga pengen kayak Radit gitu kan. Ya, katanya udah financial independent. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung, kita akan bahas langsung juga bersama Prita Gozi, financial expert dan juga CEO dari Zap Finance. Aku ke Radit dulu ya, Prit ya. Siap, Radit, kamu kan ya, dikenal sebagai penulis buku, cek gitu kan ya. Penulis ya. skenario, cek. Stand up comedian, cek gitu kan ya. Aku pengen tahu nih pekerjaan sebanyak ini, apakah kamu sudah mengelola keuangan dengan baik? Waduh, beratnya Pekerjaan pertanyaannya. sebanyak itu sih sebenarnya supaya bisa jualan harga paket ya. Jadi Ah, biar baik. sekalian, Sekalian ya. sekalian. Enggak, cuman gimana ya kalau pertanyaannya udah bisa ngelola keuangan dengan baik. Sebenarnya kan kita susah ya menilai diri kita sendiri ya. Maksudnya aku juga nggak terlalu ngerti apakah aku ngelolanya baik apa tidak. Terus apa ya? Ya pokoknya kita sebisa mungkin rapi, sebisa mungkin tujuan keuangannya itu jelas, sama action plan-nya juga jelas. Salah satu tujuan keuangan karena topik kita lagi fire ya hari ini, financial independence retire early. Salah satu tujuan keuangan saya yang udah tercapai itu pada tahun 2019 adalah dana pensiun. Jadi Ah, jadi tahun 2019 ya kuarter 4 lah ya, itu dana pensiunnya sudah terkumpul. Jadi kalau misalnya suatu saat udah tidak ada pekerjaan atau pemasukan sama sekali, udah bisa hidup dari dana pensiun itu gitu. cakep, cakep itu sih kayaknya udah cita-cita banget ya Pritnya. Nah sekarang kita mau nanya sama Prita, sebenarnya seberapapun penghasilan kita, ya kan seperti tadi dibahas sebelumnya, barengan sama Ivi sama Ica, ini kan mau kecil mau gede tuh sebenarnya kan kalau dikasih duit 5 juta, 50 juta, 500 juta, mah habisnya cepat-cepat aja bisa-bisa juga, ya nggak sih? Nah Bener, berarti kan bener. seberapapun penghasilan kita ya Prit ya, kita tuh harus dibilang juga harus melek financial dong, dan harus bisa mengelola keuangan dong. Ya kan, tahu banget. Tapi Bu, prakteknya itu gimana Bu? Gini, pertama aku mau ngasih tahu ke semua Zfriends nih, kalau yang namanya ngelola keuangan itu nggak akan langsung bikin kita cepat kaya. Bahkan Radit pun juga kan tadi cerita ya, awalnya misalnya dia nulis buku, habis itu, apa sih? Kamu tuh kalau nggak salah pernah ngomong sama aku tuh kerja sebagai penulis skenario apa gimana lah, kemudian baru nulis buku, Ya. kemudian apa Dulu gitu. aku wartawan dulu sih, kerja Iya, kantoran. kalau nggak salah kamu pernah cerita sama aku. Intinya gini message-nya, bahwa semua orang itu akan started dengan penghasilan yang mungkin berapa. Nah, kalau kita ngarep nih, misalnya dengan penghasilan berapa tiba-tiba langsung kaya, nah itu sebenarnya masalahnya di situ. Jadi yang pertama-tama itu sebetulnya adalah mindset-nya, bukan berapa banyak penghasilannya, tetapi gimana cara kita mengelolanya. Karena dengan begitu, akhirnya kita tuh jadi bisa punya habit ya, punya suatu kebiasaan. Pada saat penghasilannya meningkat, akhirnya kita tuh jadi punya kebiasaan untuk senang ngumpulin uang untuk masa depan. Itu sebenarnya penting banget. Karena kalau enggak, kita akan jadi halusinasi nih Angie. Ya kalau misalnya gaji gue segini, penghasilan gue segini, kalau gue habis financial planning atau investasi, pasti gue langsung kaya ya Raditya. Oh iya benar. Dulu ya, itu kan ada prosesnya gitu, makanya orang tuh prosesnya itu adalah pertama dia harus ngeliat nih, oke, penghasilan saya ada berapa, terus dia cocokin dengan pengeluarannya, jadi itu mesti bikin budget. Kemudian yang kedua dia mesti punya tujuan, oke, kayak tadi misalnya Radit cerita, aku tuh pokoknya berarti tujuan pertama yang aku kejar mungkin adalah dana pensiun. Dana pensiun. Aku nggak tahu alasannya, habis kan dulu dia bilang katanya dia mau jomblo selamanya ya, akhirnya dia batal juga jomblo selamanya gitu kan. Gara-gara dia dulu berpikir mau jomblo selamanya, mungkin makanya dia dana pensiun. Nah, kita nih beda
beda-beda lagi. Jadi mungkin apa nih tujuan finansial kita, tapi pasti semua orang akan kepingin mencapai namanya financial independent. Aku yakin banget semua pasti pengen. Nah, yang ketiga baru kita mesti ngelakuin. Karena yang aku suka dari Radit itu adalah dia melakukannya, nggak cuman berhayal, dia kan hobi hayal pasti, iya, dia benar. nulis buku ya. Dia berhayal tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah, itu masalah kita kadang cuma banyak berhayal tapi terus kita nggak ngapa-ngapain, jadi itu akhirnya kita nggak kemana-mana. So aku ulang, pertama bikin budget, kedua mesti punya financial goals, salah satunya adalah financial independence, dan yang ketiga lakukan. Oke. Financial goals tuh bisa macam-macam. Kalau tadi Radit bilang pensiun dini gitu kan, awalnya menyiapkan dana pensiun gitu supaya nanti bisa one day pensiun dini, nggak masalah deh ya, udah aman tuh ya. Tapi kan banyak juga orang yang goalsnya, aku mau punya investasi yang sebanyak-banyak ya. Itu kan juga salah satu financial goalsnya nggak sih, Prita? Nah ini itu yang penting kita tahu, dan yang pasti nggak boleh cuman gini halu-haluan aja dulu, aku tuh pengen ini, aku pengen ini, tapi nggak dijalanin. Ayo dong diwujudkan gitu, jadi nyata. Nah aku mau ke Radit lagi nih, Radit kan. Kita tuh semakin dewasa kan harusnya semakin bijak ya. Kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di masa-masa muda gitu kan ya. Di saat-saat kita mungkin masih ya pikirannya kayaknya cetek banget gitu ya. Kasih dong bocoran, pernah nggak sih Radit tuh apa ya punya pengalaman salah mengelola keuangan gitu loh di saat masih muda dulu gitu. Sebenarnya kalau bisa ngulang waktu lagi adalah kita tuh harus tahu bener-bener instrumen apa yang kita pakai dan disesuaikan dengan tujuannya. Karena pas awal baru-baru mulai, masih ingat banget sih waktu awal-awal langsung masuk ke saham ya, baik reksadana maupun saham yang dibeli individual, itu kenaikan dan volatilitas naik turunnya harga tuh bener-bener bikin resah banget pada saat itu gitu loh. Jadi kalau mau kita bilang kesalahan adalah waktu itu taunya saham untung, jadinya banyak yang mencoba untuk masukin ke sana, tapi nggak tahu bahwa ada horizon waktu yang bisa kita lihat secara lebih luas lagi gitu loh. Karena pergerakan hari ke hari memang naik turun gitu, tapi kalau kita bicara jangka panjang seperti misalnya buat dana pensiun, ya kita harus tahu kenapa dia naik dan kenapa dia turun gitu, supaya nggak terlalu panik. Nah, pas zaman muda dulu, ya biasalah orang-orang mungkin yang baru pertama kali masuk ke reksadana saham atau saham individual kan. Ini apakah uang gua akan turun terus? Apakah ini akan ini apakah gitu loh. Jadi kalau dibilang kesalahan adalah dulu mungkin harus lebih ngerti instrumen itu tuh isinya apa dan gimana cara kerjanya. Dan itu pun banyak kita lihat juga sih teman-teman yang lain yang investasi kan lagi hot nih ya. Banyak yang langsung mau nyoba investasi tapi nggak paham secara utuh instrumen yang dia pakai itu cara kerjanya kayak gimana gitu, dan cocoknya untuk tujuan seperti apa gitu sih. Oke, harus paham juga sih ya, kalau nggak paham ya bisa salah kayak tadi ya. Nah, Prit, ini kan kita tahu Prita financial planner, udah lama juga. Zap Finance sendiri ini udah berdiri juga 13 tahun. Pernah nggak sih ada hilaf-hilafnya gitu maksudnya? Ya Ceritain dong pastilah. pengalaman kesalahan keuangan yang pernah Prita lakukan dan gak pengen lagi. Kan biasanya people learn from their mistakes gitu, dari pernah kesalahan yang dibuat, akhirnya ya udah nih, gue jadi belajar gitu kan. Yes. Kan namanya juga Prita Gozi adalah manusia ya, kayak gitu, manusia yang hobi belanja lagi gitu, jadi bener pokoknya. Nah itu yang paling pertama, kesalahan aku itu sebetulnya adalah aku tuh suka nggak bisa menahan diri ya kalau udah kepengen sesuatu. Jadi aku tuh tipe orang yang bisa nih berhemat banget, tapi giliran misalnya aku udah kepengen banget tuh kayak aduh nggak tahan banget deh. Nah pada momen dulu di saat aku penghasilannya masih sangat terbatas, itu jujur aja aku kan punya yang namanya credit card gitu kan. Nah credit card itu tuh zaman aku kerja awal-awal first jobber itu tuh kayaknya hampir semua orang punya deh. Kalau sekarang kan mungkin banyaknya ke paylater dan lain-lain gitu ya. Terus gue tuh bilang gini, pokoknya kita tuh mesti kumpulin nih poin sebanyak-banyaknya di kartu kredit supaya nanti bisa shopping lagi dan lain-lain. Nah itu ternyata aku tuh kebablasan. Jadi segala macam gue bayar pakai kartu kredit apa segala macam, tapi giliran udah kumpul poinnya pun poinnya nggak ada yang gue tukerin lagi buat jadi belanjaan lah atau apa ini itu. Yang ada tiba-tiba nih ya, aku tuh selalu ngerasa setiap lagi datang tagihannya aku nggak bisa bayar full. Loh, ya? Kok kayaknya dulu waktu aku pakai itu, aku selalu bisa bayar full. Kenapa giliran pas punya mindsetnya adalah
Pokoknya semua belanjanya pakai itu, terus nanti Mm-mm. ditukerin nama poin buat terbang lah gitu, pakai apa ganti tiket pesawat dan lain-lain. Kok malah jadi nggak bisa bayar full, terus jadi kayak mesti ngutang dan akhirnya bayar Iya, 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 bunga iya, iya. gitu kan. Wah di situ Ji bener-bener aku akhirnya Iya, iya, menyadari iya, bahwa ngebayang, oke, ngebayang. teknik ini Heeh. ternyata tidak untuk semua orang. Mungkin ada yang Ah, bisa iya, kayak iya, iya, gitu, iya, 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 tapi iya. aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa. Jadi Mm-mm, akhirnya aku mm-mm, balik lagi ke awal aku, yaitu mm-mm. balik pakai kartu debit dan balik lagi cuman bayarnya tuh harus langsung tunai. Udah Ya, 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 sejak ya, benar, 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 itu benar. terjadi lagi, akhirnya keuangan aku tuh balik normal lagi, tagihan semuanya terbayar dengan oke, dan apa namanya, aku nggak lagi bayar biaya-biaya bunga. So message aku adalah setiap kemudahan-kemudahan transaksi kita tuh harus Mm-mm. lihat sebenarnya itu cocok Yes, nggak buat yes, kita, karena bisa aja itu cocok buat A tetapi nggak cocok buat B. Nah terus betul. kalau misal ternyata udah kita lihat 1 bulan 2 bulan 3 bulan dan makin parah, ya udah Mm-mm. akhirnya berarti kita nggak cocok buat kita, aku mesti ganti gitu. Ya, 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 ya. Jadi harus ada review juga ya, Prit ya. Yes, benar. Betul, betul. Radit, kita tahu Radit Iya, tadi iya. udah diceritain juga sama Prita, udah punya dana pensiun sudah terkumpul gitu ya. Berarti emang Iya. bisa dibilang tuh Radit tuh udah FIRE gitu ya, financial independence, retire early. Aduh, senang banget ya. Ini benar nih udah Iya. FIRE nih, dan mungkin bisa cerita nih, apa aja sih yang dikerjain yang dibikin sama Radit sampai bisa mencapai financial independence, retire early ini? Ya kalau misalnya kita lihat ya, ini sorry bentar. Aku minta tukang berhenti bentar ya. Ini lagi ada tukang soalnya. Bentar. Oke. Iya, jadi kalau Oke. langkah strategisnya Ya. adalah Sambil untuk kalian kita bertanya tahu boleh tuh, banget, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen, nanti kita bacain. ya langkah strategisnya yang pertama adalah untuk tahu hitungannya tuh seperti apa gitu loh. Yang kan biasa banyak pakai 4% rule kan. Gimana caranya kita ngumpulin uang di mana 4%-nya bisa kita tarik, kita taruh instrumen yang kenaikannya mungkin 6-7%, jadi kita tarik 4, dia naik 3 setiap tahun ya gitu loh. Jadi waktu Oke. awal-awal sih 4% rule itu yang aku pegang gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya caranya kayak gimana, ya berpatokan sama sejumlah uang yang kita udah bayangin berapa, lalu target ngumpulinnya berapa lama, pakai future value of money dan lain-lain gitu, bisa di Google semuanya. Nanti akan kebayang tiap bulannya harus naruh berapa gitu di instrumen seperti apa gitu. Waktu itu kebetulan Oke. pilihannya instrumen yang jangka panjang ya, kayak reksadana saham atau saham individual gitu loh. Jadi ya kita harus tahu dulu cara ngitungnya gimana dan serealistis apa untuk ngumpulinnya gitu. Oke, itu caranya ya. Nah, Prita, Ya. mungkin tadi juga ada beberapa yang udah mulai nanya nih, udah pengen tahu, aduh aku pengen deh kayak Raditya Dika gitu. Kalau kita ingin mencapai FIRE nih atau financial independent retire early, step by step-nya tuh seperti apa nih? Oke, pertama kalau misalnya kita emang kepengen dapetin financial independence, menurut aku tuh kita tuh bener-bener harus menghitung angkanya berapa. Jadi yang tadi Radit bilang 4% atau segala macam itu tuh basically untuk cari tahu kita tuh sebenarnya nanti pengen dapat angkanya berapa. Karena kalau enggak kita kayak nggak tahu sebenarnya uang segini tuh udah cukup nggak sih, uang segini tuh sebenarnya kita udah mencapai apa tidak. So Ya, benar. apa namanya, penting banget buat kita tuh ngitung, oke, misalnya target aku berapa nih? Misalnya ada yang mungkin targetnya 100 juta, ada yang targetnya 500, ada yang targetnya 1M, 10M, atau 20M, aku nggak tahu. Terus yang kedua, setelah udah kita nentuin targetnya, dan kita lihat kemampuan kita. Jadi, oke, misalnya kalau kita bicara gaji orang atau penghasilan orang 100 juta per bulan, kan lebih gampang manage ya, Ji, dibandingkan misalnya kalau saat ini kita penghasilannya, let's say, misalnya masih 5 juta per bulan. So, kita realistis aja. Oke, kita mampunya berapa nih tiap bulan untuk bisa nyisihin. Aku selalu bilang gini, it's better nyisihin misalnya 100.000 per bulan daripada kamu benar-benar nggak nyisihin apa-apa sama sekali. Karena kalau udah nyoba dengan 100.000 per bulan, udah punya kebiasaan, nanti pada saat penghasilan... Mbak Prita, sorry, aku bilang ke tukang bentar ya. Bentar. 3 menit. Iya, nggak apa-apa. Sambil lanjut, Prit. Jadi pada saat akhirnya kita tahu nih, oke, penghasilan kita itu ternyata nantinya jadi berapa, kita tuh udah punya kebiasaan itu, Ji. Akhirnya kita jadi yang tadi 100.000 per bulan, lama-lama naik nih jadi 500.000, sejuta, bahkan mungkin nanti 10 juta dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga.
kita tuh bener-bener menurut aku tuh mesti ngelihat, oke, ada peluang-peluang nggak nih? Misalnya kan tadi kalau Radit dia pakainya reksadana saham atau saham gitu ya. Nah, kan nggak Mm-mm. semua orang itu Mm-mm. misalnya langsung ngerti hal-hal seperti itu. Nah, Ya. jadi kalau aku bilang ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalnya sekarang ngertinya apa? Oke, ngertinya emas dulu, oke. Terus misalnya ngertinya apa, atau bahkan ada yang bener-bener cuma ngertinya tabungan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dibiasain dulu, tapi jangan kelamaan. Jadi emang mesti belajar gitu loh. Jadi step by step itu begitu. Bener-bener harus belajar, harus mau. Jadi kayak apa sih, Yes. rajin-rajin gitu ya, baca-baca informasi misalnya di Ya, Finance ya, juga ya, gitu kan, ya. sering banget dikasih tahu ini sebenarnya apa sih, reksadana tuh apa, emas tuh ngapain, caranya gimana. Kita harus belajar, karena kalau nggak belajar ya kita akhirnya stuck dengan pilihan investasinya Ya, ya. itu aja gitu loh. Nah, abis itu Betul. paling terakhir adalah menurut aku yang paling penting itu evaluasi. Jadi tiap tahun kita tuh mesti ngeliat nih, oh udah sampai berapa sih perkembangan uang aku gitu kan. Jadi lama-lama ternyata makin deket nih mencapai financial independence. Oke, oke. Jadi memang kita harus start small aja dulu ya, Pritya, dan paham apa nih kita investasinya mau bentuknya seperti apa. Jangan ikut-ikutan orang, karena kan banyak juga ya ikut-ikutan. Teman gue sukses nih, ikutan gitu. Ternyata ya kan zonk